itu toleransi beragama? Toleransi beragama menurut saya adalah bagaimana bentuk kita saling menghargai satu sama lain. Bahwasanya kita punya keyakinan iman sendiri, yang dimana itu adalah ranah privat setiap pribadi. Jadi pada akhirnya ketika orang punya keyakinan, meyakini agamanya apa, meyakini imannya apa, kepada siapa, itu ranah privat dan kita harus menghargai. Dan kita tidak boleh misalkan influence, mempengaruhi dia dengan berbagai cara atau menghendaki apa yang kita mau untuk dia mengikuti kita. Romo, adakah nilai atau ayat yang diajarkan untuk toleransi agama lain? Sejauh yang saya tahu, mungkin perlu dilihat lebih lanjut ya. Tapi pada akhirnya gereja, salah satu dokumennya Konsili Vatikan kedua, itu misalkan ada Nostra Aetate, bagaimana menghargai agama orang lain. Dan juga berbagai dokumen gereja itu banyak menunjukkan bahwasannya gereja Katolik bersikap untuk menghargai dan juga satu titik sampai di titik mengakui bahwasannya misalkan di agama lain ada keselamatan apa ya sudah, jika memang diakui ada keselamatan dalam agama tersebut ya memang ada, tapi ada ranah bagaimana dalam keyakinan kita bahwasannya bahwa Yesus juru selamat dari sudut pandang aku. Seperti apa Romo agama menoleransi agama lain? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu? Bagi saya pada akhirnya misalkan pembangunan gereja harusnya dilihat dengan syarat-syarat, misalkan itu karena pemerintah secara konstitusional kita punya hak setiap beriman di pasal 29 juga Undang-Undang Dasar 45 ada bahwasannya itu harus dihargai semua dan semua orang. Menurut saya harus melihat bahwasannya keberagaman apalagi dimiliki Indonesia ini adalah sebuah kekayaan, tidak dipandang sebagai oh ini musuhnya sama semua dan sebagainya. Dan sudah harusnya keberagaman sebagai kekayaan, saling menghargai. Ya sudah, dan sehari-hari juga saling menghargai. Misalkan apalagi dalam bentuk saling menjaga. Kita bisa lihatlah bagaimana misalkan antara katedral dengan Istiqlal. Yang membangun Istiqlal pun juga aspeknya orang Kristen silaban gitu. Dan sekarang tuh katedral dan Istiqlal pun berseberangan. Ada tolongan tanpa toleransi. Itu bagaimana menunjukkan bahwasannya yang bisa sebenarnya hidup berdampingan bersama tanpa harus mencari kesalahan, mencari hal pembenaran, pernyataan paling benar kan nggak penting juga pada akhirnya. Nah, itu lagi-lagi ranah privat seseorang yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain seperti itu. Kenalkan, saya Pendeta Juanda Siregar. Saya berasal dari Gereja Kristen Parousia Bandung. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak. Bagaimana pandangan Bapak sebagai seorang pendeta tentang toleransi beragama? Jadi, toleransi beragama itu artinya ada sikap saling menghormati, saling menghargai, saling menerima antara umat beragama yang satu dengan yang lain tanpa melihat perbedaan latar belakang dan kebudayaan yang ada. Lalu di agama Bapak sendiri, adakah nilai-nilai atau ayat yang diajarkan untuk menoleransi agama lain? Bisakah Bapak bagikan? Mungkin secara spesifik kata toleransi itu nggak ada ya, tapi kita memahami cara bertoleransi itu adalah dengan kita mengasihi. Seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama yang dimaksud di sini semua, bukan berbicara hanya satu golongan, satu kalangan, tapi berbicara tentang semua umat yang ada, yang berbeda dengan kita. Menurut kebenaran firman Tuhan harus kita kasihi. Di agama Bapak sendiri, bagaimana Bapak menoleransi agama lain atau bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Bisa Bapak jelaskan? Jadi penerapan yang utama adalah mengasihi, karena kasih itu yang akan membimbing menuntun kita untuk melakukan perbuatan baik, menghargai sesama, menerima sesama kita, bahkan juga tidak memandang perbedaan-perbedaan yang ada, tapi justru di situ kita belajar untuk memandang setiap orang yang ada di sekeliling kita, baik yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kebudayaan dengan kita, adalah saudara kita.
sebagai bentuk penghargaan ketika saudara kita melakukan peribadahan, rayakan hari besar mereka. Yang pertama mengucapkan dong gitu kan, mengucapkan selamat untuk mereka yang sedang melakukan hari besar mereka, udah pasti. Yang kedua, kita menunjukkan bentuk kasih kita. Jadi perlu sih menurut saya sebagai pendeta, perlu kita sekalipun orang Kristen, ketika saudara kita yang berbeda agama dengan kita melakukan hari besar mereka, ya perlu kita memberi sesuatu gitu sebagai bentuk ucapan selamat dari kita. Mungkin kalau di keseharian kita, ya ketika mereka melakukan ibadah, kita hormati gitu. Jadi contoh nih, kalau lagi kita di lingkungan, ketika mungkin kita tahu mereka sedang melakukan waktu sholat atau beribadah, ya kita bisa menertibkan diri kita sendiri gitu. Kita yang bertetangga pastinya berbeda agama kan, kita tahu mereka lagi sholat, ya kita bisa tenang di rumah, jangan melakukan keributan atau jangan mengganggu orang yang sedang melakukan ibadah gitu. Oke, baik Pak. Dari sekian penjelasan Bapak, saya sudah terbuka dan saya sudah memahami seperti apa itu agama Bapak mentoleransi agama lain. Dan saya juga berharap kiranya nanti audiens yang mendengarkan obrolan kita ini juga bisa memahami penjelasan Bapak. Baik Pak, sekian wawancara kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak untuk wawancara ini. Ya, sama-sama Nesa, Tuhan memberkatimu.